Nabopolassar adalah seorang raja dari Kekaisaran Neo-Babilonia yang memainkan peran penting dalam pembentukan dan penguatan dinasti Babilonia baru pada abad ke-7 sebelum Masehi. Ia dikenal sebagai pendiri dinasti yang memerintah Babilonia sebelum kejayaan putranya, Nebukadnezar II. Berikut adalah ringkasan sejarah panjang Nabopolassar dan peranannya dalam sejarah. Nabopolassar lahir sekitar tahun 690 sebelum Masehi dan ia berasal dari keluarga bangsawan yang terhubung dengan wilayah Chaldea, sebuah daerah di selatan Babilonia. Ia kemungkinan besar berasal dari suku Chaldea yang merupakan kelompok Semitik yang tinggal di selatan Babilonia, dekat dengan Teluk Persia. Sebelum menjadi raja, Nabopolassar menjabat sebagai gubernur di wilayah Sumeria, yang merupakan bagian dari Babilonia yang lebih besar. Pada waktu itu Babilonia berada di bawah kekuasaan Asyur yang sedang berada di ambang keruntuhan. Pada sekitar tahun 626 sebelum Masehi, Nabopolassar memimpin pemberontakan terhadap Kekaisaran Asyur yang sedang lemah. Asyur pada waktu itu sedang dilanda masalah internal, termasuk pemberontakan di berbagai wilayah dan tekanan dari kerajaan-kerajaan lain. Dengan dukungan dari beberapa sekutu, termasuk bangsa Mede, di wilayah yang kini merupakan Iran, Nabopolassar berhasil merebut kota-kota penting di Babilonia dan mengakhiri dominasi Asyur atas wilayah tersebut. Setelah kemenangan melawan Asyur, Nabopolassar mendirikan dinasti Neo-Babilonia, juga dikenal sebagai dinasti Chaldea. Ia memerintah Babilonia dari tahun 626 sebelum Masehi hingga kematiannya pada tahun 605 sebelum Masehi. Pemerintahan Nabopolassar menandai kebangkitan kembali Babilonia sebagai kekuatan besar di Mesopotamia. Setelah lebih dari 100 tahun berada di bawah dominasi Asyur, Nabopolassar bekerja untuk memperkuat kota Babylon, membangun kembali tembok kota, dan memperbaharui struktur pemerintahan serta ekonomi yang telah terhenti selama masa kekuasaan Asyur. Nabopolassar membentuk aliansi strategis dengan bangsa Mede yang dipimpin oleh Raja Ciaxares. Aliansi ini sangat penting dalam mengalahkan Asyur. Pada tahun 612 sebelum Masehi, pasukan gabungan Mede dan Babilonia berhasil menaklukkan ibu kota Asyur, Nineveh, yang akhirnya menandai runtuhnya Kekaisaran Asyur. Kejatuhan Nineveh dan kekalahan Asyur pada dasarnya mengakhiri kekuatan besar Asyur di Mesopotamia dan membuka jalan bagi kebangkitan Babilonia di bawah kepemimpinan Nabopolassar. Selama masa pemerintahannya, Nabopolassar melakukan sejumlah reformasi dalam administrasi dan militer. Ia juga berusaha memulihkan kekuatan ekonomi Babilonia yang sempat terganggu akibat konflik-konflik sebelumnya. Selain itu, Nabopolassar memperhatikan pembangunan infrastruktur kota Babylon. Salah satu prestasi terbesar adalah pembangunan kembali tembok-tembok kota yang terkenal, termasuk gerbang Istar yang megah dan struktur besar lainnya yang menjadikan Babylon sebagai salah satu kota terbesar dan terindah di dunia kuno. Nabopolassar mempersiapkan penerusnya dengan baik. Putranya, Nebukadnezar II, yang dikenal sebagai salah satu raja terbesar Babilonia, mulai memimpin militer pada masa pemerintahan ayahnya. Setelah kematian Nabopolassar pada tahun 605 sebelum Masehi, Nebukadnezar II naik takhta dan melanjutkan kebijakan ayahnya, membawa Babilonia ke puncak kejayaannya. Nebukadnezar II berhasil memperluas wilayah Babilonia dan menjadikannya kekuatan terbesar di Timur Dekat, mengalahkan kerajaan-kerajaan di sekitarnya, termasuk Mesir. Salah satu pencapaian besar Nebukadnezar adalah penaklukan Yerusalem pada tahun 586 sebelum Masehi yang menyebabkan pengasingan orang Yahudi ke Babilonia. Meskipun Nabopolassar tidak semegah Nebukadnezar II dalam hal ekspansi atau pembangunan monumental, ia tetap dianggap sebagai pendiri yang penting dari Kekaisaran Neo-Babilonia. Tanpa kemenangan militer dan kebijakannya, Babilonia tidak akan kembali menjadi kekuatan besar yang dapat bertahan hingga masa kejayaan Nebukadnezar. Sebagai pendiri dinasti, Nabopolassar memainkan peran yang sangat penting dalam mempersiapkan dasar-dasar stabilitas politik dan militer yang kemudian digunakan oleh putranya untuk mencapai kejayaan Babilonia. Nabopolassar adalah seorang pemimpin visioner yang memulai kebangkitan Babilonia setelah kejatuhan Asyur, membentuk dinasti Neo-Babilonia yang kuat dan stabil.
Ia memainkan peran kunci dalam pengakhiran kekaisaran Asyur dan mempersiapkan Babilonia untuk kejayaan yang lebih besar di bawah pemerintahan putranya, Nebukadnezar II. Melalui kepemimpinan dan aliansinya dengan bangsa Mede, Nabopolassar memastikan bahwa Babilonia menjadi kekuatan dominan di Timur Dekat pada akhir abad ke-7 sebelum Masehi. Kebijakan Nabopolassar sebagai Raja Babilonia menunjukkan pendekatan yang berfokus pada penguatan stabilitas politik, pemulihan ekonomi, serta pembenahan infrastruktur setelah masa kekuasaan Asyur yang telah merusak banyak aspek kehidupan di Babilonia. Berikut adalah beberapa kebijakan utama Nabopolassar kepada rakyatnya. Mengakhiri penindasan Asyur. Salah satu kebijakan pertama Nabopolassar adalah memberontak terhadap kekuasaan Asyur yang telah menindas wilayah Babilonia selama beberapa dekade. Setelah berhasil mengalahkan Asyur, Nabopolassar memulihkan kebebasan dan kedaulatan Babilonia. Rakyat Babilonia yang sebelumnya berada di bawah tekanan pemerintahan Asyur yang keras merasakan kelegaan setelah pembebasan ini. Penguatan dinasti baru. Sebagai pendiri dinasti Neo-Babilonia, Nabopolassar membangun pemerintahan yang lebih stabil dengan menggantikan dinasti yang sebelumnya telah jatuh. Ia memerintah dengan tangan yang lebih bijaksana, dan secara umum dinastinya dianggap lebih berpihak kepada kesejahteraan rakyat Babilonia. Nabopolassar memulai program pembangunan besar-besaran untuk memulihkan kota Babylon yang sebelumnya terabaikan dan rusak akibat konflik dengan Asyur. Salah satu pencapaian utamanya adalah memperkuat tembok kota Babylon yang terkenal, yang memberikan rasa aman kepada penduduk kota. Salah satu kebijakan yang sangat terkenal adalah pembangunan kembali Gerbang Ishtar dan berbagai bangunan monumental lainnya di Babylon. Gerbang Ishtar, yang dipenuhi dengan relief dan patung, menjadi simbol kemegahan dan kemajuan zaman Neo-Babilonia. Ini juga menunjukkan kemakmuran dan kebangkitan ekonomi serta budaya yang dirasakan oleh rakyat Babilonia. Nabopolassar memulihkan stabilitas ekonomi dengan mendorong sektor perdagangan dan pertanian. Sebagai bagian dari kebijakan ini, ia mungkin memperkenalkan reformasi untuk mempermudah perdagangan antar wilayah dan menyediakan lapangan kerja bagi penduduk. Mengingat pentingnya Sungai Efrat bagi pertanian dan perdagangan Babilonia, Nabopolassar diperkirakan juga berfokus pada pemeliharaan dan pengembangan sistem irigasi yang ada, yang akan menguntungkan sektor pertanian. Nabopolassar memperkuat dan menata kembali militer Babilonia yang sebelumnya dilanda kerusakan akibat dominasi Asyur. Ia melibatkan tentara Babilonia dalam ekspedisi militer untuk mempertahankan wilayah Babilonia dan mengamankan kekuasaannya. Selain itu, ia bekerja sama dengan bangsa Mede untuk menggulingkan kekuasaan Asyur yang menandai kebangkitan Babilonia sebagai kekuatan militer baru di Mesopotamia. Setelah mengalahkan Asyur, Nabopolassar tidak hanya memperkuat ibu kota Babylon, tetapi juga memastikan bahwa wilayah kekuasaannya aman dari ancaman eksternal, termasuk melakukan ekspansi wilayah ke kawasan-kawasan yang sebelumnya berada di bawah pengaruh Asyur. Nabopolassar, sebagai penguasa yang menghormati budaya dan agama Babilonia, kemungkinan besar juga memperhatikan pentingnya praktik keagamaan dalam kehidupan sehari-hari rakyat. Dalam masyarakat Babilonia, agama sangat terkait dengan kehidupan politik dan sosial. Nabopolassar kemungkinan besar memulihkan kuil-kuil yang rusak dan memberikan dukungan kepada para imam dan pengikut agama Babilonia, serta memperbaharui ritual-ritual keagamaan. Sebagai seorang Chaldea, Nabopolassar juga memanfaatkan identitas etnis dan agama Chaldea yang memiliki akar kuat di wilayah Babilonia. Ia memanfaatkan dukungan dari suku Chaldea yang pada akhirnya menjadi bagian integral dari dinasti yang ia dirikan untuk memperkuat legitimasinya sebagai raja. Nabopolassar dikenal sebagai seorang pemimpin yang cerdas dan adil, berusaha menciptakan keadilan sosial dengan menegakkan hukum dan memberikan perhatian kepada kesejahteraan rakyat. Selama masa pemerintahannya, ia menegakkan stabilitas yang memungkinkan rakyat untuk menikmati kehidupan yang lebih aman dan makmur setelah sekian lama hidup di bawah dominasi Asyur. Salah satu tantangan besar yang dihadapi Nabopolassar adalah menyatukan wilayah-wilayah yang sebelumnya terpecah akibat penaklukan Asyur. Ia mendukung orang-orang yang melarikan diri dari Asyur untuk mencari perlindungan di Babilonia dan mencoba mengintegrasikan mereka ke dalam struktur sosial yang lebih stabil. Salah satu kebijakan utama Nabopolassar yang sangat berpengaruh adalah membentuk aliansi dengan bangsa Mede. Kerjasama ini memungkinkan pasukan gabungan Babilonia dan Mede mengalahkan kekuatan Asyur.
Aliansi ini tidak hanya berfungsi untuk kepentingan politik dan militer, tetapi juga memberikan kesempatan untuk penguatan ekonomi melalui perdagangan dan saling bertukar sumber daya. Nabopolassar, sebagai pendiri dinasti Neo-Babilonia, memimpin dengan kebijakan yang berfokus pada pemulihan dan pembangunan kembali negara Babilonia setelah kekuasaan Asyur. Kebijakannya mencakup penguatan pertahanan, revitalisasi ekonomi, pembangunan infrastruktur, serta dukungan terhadap agama dan budaya lokal. Selain itu, ia berhasil menata kembali pemerintahan yang stabil dan aman, yang memungkinkan penerusnya, Nebukadnezar II, untuk membawa Babilonia menuju kejayaan yang lebih besar. Pada masa pemerintahan Nabopolassar, beberapa peperangan besar terjadi yang sebagian besar berfokus pada pembebasan Babilonia dari dominasi Kekaisaran Asyur dan memperkuat posisi dinasti Neo-Babilonia yang baru didirikan. Berikut adalah beberapa peperangan utama yang terjadi selama masa pemerintahannya. Salah satu peperangan pertama yang dilakukan oleh Nabopolassar adalah pemberontakan melawan Kekaisaran Asyur yang saat itu sedang berada dalam masa kemunduran. Babilonia sudah lama berada di bawah kekuasaan Asyur yang merupakan salah satu kekuatan besar di timur dekat pada waktu itu. Namun, Asyur sedang menghadapi masalah internal, termasuk pemberontakan di wilayah-wilayah yang dikuasainya dan persaingan antar penguasa. Nabopolassar, yang pada waktu itu menjabat sebagai gubernur Babilonia, memanfaatkan kelemahan Asyur dan memimpin pemberontakan pada tahun 626 sebelum Masehi. Dengan dukungan dari sekutu-sekutu seperti bangsa Mede dan suku-suku di sekitarnya, Nabopolassar berhasil merebut ibu kota Babilonia dan mengalahkan pasukan Asyur yang berada di wilayah tersebut. Keberhasilan dalam pemberontakan ini menandai awal berdirinya dinasti Neo-Babilonia. Nabopolassar mengukuhkan dirinya sebagai Raja Babilonia dan mengakhiri kekuasaan Asyur atas wilayah tersebut. Setelah menguasai Babilonia, Nabopolassar membentuk aliansi dengan Ciaxares, Raja bangsa Mede. Bangsa Mede dan Babilonia memiliki kepentingan yang sama dalam menggulingkan Asyur yang sudah sangat lemah pada saat itu. Aliansi ini semakin penting karena pasukan Babilonia dan Mede dapat bekerja sama untuk menyerang ibu kota Asyur, Nineveh, yang pada waktu itu merupakan pusat kekuasaan Asyur. Pada tahun 619 sebelum Masehi, pasukan Babilonia dan Mede mulai melancarkan serangan besar-besaran terhadap wilayah-wilayah yang dikuasai Asyur. Dalam beberapa tahun berikutnya, mereka berhasil mengepung dan akhirnya merebut Nineveh pada tahun 612 sebelum Masehi, menandai kehancuran besar Kekaisaran Asyur. Nabopolassar dan Ciaxares berperan penting dalam pertempuran ini, yang menandai akhir dari dominasi Asyur di wilayah Mesopotamia. Kejatuhan Nineveh dan runtuhnya Kekaisaran Asyur memungkinkan Babilonia untuk menjadi kekuatan dominan di Timur Dekat. Nabopolassar memastikan bahwa Babilonia bisa mengamankan posisinya setelah kehancuran Asyur. Setelah kemenangan terhadap Asyur, Babilonia berhadapan dengan ancaman baru dari Mesir. Pada masa itu, Mesir berada di bawah pemerintahan Raja Necho-Dubebao yang memiliki ambisi untuk menguasai wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh Asyur. Necho II mencoba untuk memperluas kekuasaannya ke arah utara dan mendukung beberapa wilayah yang menentang Babilonia. Salah satu pertempuran yang penting antara Babilonia dan Mesir terjadi pada tahun 604 sebelum Masehi. Pasukan Mesir yang dipimpin oleh Necho II berusaha menghalangi ekspansi Babilonia lebih lanjut ke arah utara, khususnya untuk menjaga pengaruh Mesir di wilayah yang lebih jauh ke timur. Nabopolassar bersama dengan pasukannya bertempur melawan pasukan Mesir di sekitar wilayah Karchemish, di dekat Sungai Efrat. Mesir pada awalnya memenangkan beberapa pertempuran, namun kekuatan Babilonia akhirnya berhasil mengalahkan pasukan Mesir dan mengamankan wilayah yang baru direbut dari Asyur. Mesir akhirnya dipaksa untuk mundur dari wilayah yang lebih jauh ke timur, dan Babilonia berhasil mempertahankan pengaruhnya. Pertempuran ini membuka jalan bagi Nebukadnezar II, putra Nabopolassar, untuk melanjutkan perjuangan dan menjadi lebih terlibat dalam konflik internasional, terutama dengan Mesir dan bangsa-bangsa lain di kawasan tersebut. Sebagai bagian dari usaha untuk mengakhiri dominasi Asyur di kawasan tersebut, Nabopolassar mengorganisasi serangan besar bersama dengan pasukan Mede. Meskipun seringkali dianggap sebagai awal dari penaklukan Babilonia atas Asyur, serangan ini memerlukan koordinasi yang baik antara Babilonia dan Mede.
pasukan gabungan Mede dan Babilonia mengepung Nineveh, ibu kota Asyur, selama beberapa bulan. Kota tersebut akhirnya jatuh pada tahun 612 sebelum Masehi setelah pasukan gabungan berhasil menembus pertahanan kota yang sangat kuat. Penyerbuan ini mengakhiri kekaisaran Asyur yang telah berdiri lebih dari 1000 tahun dan membuka jalan bagi kebangkitan Babilonia. Setelah penaklukan Nineveh, kekuasaan Asyur runtuh dan wilayahnya dibagi-bagi antara Babilonia dan Mede. Nabopolassar mengamankan wilayah Babilonia dan memperkuat kekuasaannya yang menjadi landasan bagi kejayaan dinasti Neo-Babilonia di masa depan. Setelah mengalahkan Asyur dan Mesir, Nabopolassar menghadapi beberapa perang kecil melawan suku-suku dan kerajaan-kerajaan yang berusaha memisahkan diri dari kekuasaannya. Ini termasuk wilayah di sekitar Efrat dan kawasan-kawasan yang berada di bawah pengaruh Babilonia. Dalam peperangan ini, Nabopolassar memperkuat kehadiran Babilonia di wilayah-wilayah yang telah dibebaskan dari Asyur, memastikan bahwa tidak ada pemberontakan yang dapat merusak stabilitas pemerintahan baru. Peperangan ini umumnya berakhir dengan kemenangan Babilonia yang semakin memperkokoh kedudukan Nabopolassar dan menyiapkan jalan bagi keberhasilan besar yang akan dicapai oleh putranya, Nebukadnezar II. Peperangan pada masa pemerintahan Nabopolassar lebih berfokus pada perjuangan untuk merebut kembali kedaulatan Babilonia dari kekuasaan Asyur dan memperkuat posisi negara Babilonia sebagai kekuatan utama di Timur Dekat. Dengan mengalahkan Asyur dan Mesir serta bekerja sama dengan bangsa Mede, Nabopolassar memainkan peran kunci dalam mengakhiri era dominasi Asyur dan membuka jalan bagi kejayaan dinasti Neo-Babilonia yang akan dilanjutkan oleh putranya, Nebukadnezar II. Pada masa pemerintahan Nabopolassar, Babilonia mengalami perluasan wilayah yang signifikan, terutama sebagai akibat dari keberhasilannya dalam menggulingkan kekuasaan Asyur dan membentuk dinasti Neo-Babilonia. Beberapa langkah dan tindakan yang berkontribusi pada perluasan wilayah Babilonia di bawah Nabopolassar adalah sebagai berikut. Pada awal masa pemerintahannya, Nabopolassar memimpin pemberontakan terhadap kekaisaran Asyur yang telah menguasai Babilonia untuk waktu yang lama. Dengan dukungan dari beberapa sekutu, termasuk bangsa Mede, Nabopolassar berhasil merebut ibu kota Babilonia dan mengusir pasukan Asyur dari wilayah tersebut. Ini menandai awal kebangkitan kembali Babilonia sebagai kekuatan besar di wilayah tersebut. Setelah mengalahkan Asyur dan mengakhiri kekuasaannya atas Babilonia, Nabopolassar memulai ekspansi untuk mengamankan wilayah yang dulunya dikuasai oleh Asyur. Wilayah yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Asyur kini menjadi bagian dari kekuasaan Babilonia, memperluas wilayahnya ke arah timur, utara, dan barat. Nabopolassar bekerja sama dengan Ciaksares, Raja Mede, untuk menyerang dan akhirnya menghancurkan ibu kota Asyur, Nineveh, pada tahun 612 sebelum Masehi. Kehancuran Nineveh menandai runtuhnya kekaisaran Asyur dan membuka jalan bagi Babilonia untuk memperluas wilayahnya ke arah timur dan utara. Babilonia tidak hanya menguasai wilayah yang sebelumnya dikuasai Asyur, tetapi juga mendapatkan keuntungan dari perjanjian dengan bangsa Mede. Setelah kemenangan bersama atas Asyur, wilayah yang sebelumnya dikuasai Asyur dibagi antara Babilonia dan Mede. Babilonia memperoleh kekuasaan atas banyak wilayah penting di sekitar Sungai Efrat dan Mesopotamia Tengah, sementara bangsa Mede menguasai bagian utara. Namun, Babilonia tetap menjadi kekuatan dominan di wilayah tersebut. Pada masa pemerintahannya, Nabopolassar juga berhadapan dengan Mesir. Raja Mesir, Necho-Dubula, yang berusaha memperluas kekuasaan Mesir ke wilayah timur, berusaha menghalangi dominasi Babilonia di kawasan tersebut. Namun, Babilonia berhasil mengalahkan pasukan Mesir dalam beberapa pertempuran dan memperluas pengaruhnya di wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh Asyur dan Mesir. Salah satu peperangan besar yang terjadi pada akhir masa pemerintahan Nabopolassar adalah pertempuran Karchemish pada tahun 615 sebelum Masehi, yang melibatkan pasukan Babilonia dan Mesir. Meskipun Nabopolassar tidak terlibat langsung dalam pertempuran ini, karena ia telah meninggal pada tahun 615 sebelum Masehi, putranya Nebukadnezar II memimpin pasukan Babilonia dan berhasil mengalahkan pasukan Mesir di dekat Sungai Efrat. Kemenangan ini mengamankan kontrol Babilonia atas wilayah Mesopotamia dan memperluas kekuasaannya ke barat. Nabopolassar juga memperkuat posisi Babilonia di kawasan Mesopotamia dengan mengamankan wilayah-wilayah yang sebelumnya berada di bawah pengaruh Asyur, termasuk wilayah sekitar Elam dan Aram.
Selain itu, ia juga memperluas pengaruhnya ke kerajaan-kerajaan kecil di sekitar Mesopotamia yang sebelumnya berada dalam pengaruh Asyur, memastikan bahwa mereka berada dalam kekuasaan Babilonia. Nabopolassar, setelah mengalahkan Asyur dan menaklukkan wilayah yang sebelumnya berada di bawah kendali Asyur, mengintegrasikan wilayah-wilayah tersebut ke dalam struktur administratif Babilonia. Ia memperkenalkan kebijakan yang memungkinkan kontrol yang lebih ketat dan mendalam atas wilayah yang baru diperoleh. Meskipun tidak ada ekspansi besar ke wilayah Palestina atau Yudea di bawah Nabopolassar, ketegangan dengan kerajaan-kerajaan seperti Yudea tetap ada, karena Babilonia mulai mengambil peran dominan di Timur Dekat setelah runtuhnya Asyur. Yudea, yang pada saat itu berada di bawah pengaruh Asyur, mulai menerima pengaruh dari Babilonia setelah Asyur runtuh. Dan Nabopolassar menjalin hubungan diplomatik dan militer dengan kerajaan-kerajaan di wilayah tersebut. Selain ekspansi militer, Nabopolassar juga mengalihkan sumber daya untuk memperkuat kota Babylon sebagai pusat kekuasaannya. Tembok-tembok kota dan gerbang-gerbangnya, seperti gerbang Istar, dibangun kembali atau diperkuat untuk mengamankan wilayah Babilonia dari serangan luar. Infrastruktur yang kuat ini membantu memastikan stabilitas di dalam wilayah yang diperluas. Perluasan wilayah di bawah Nabopolassar sebagian besar didorong oleh keberhasilan Babilonia dalam menggulingkan kekaisaran Asyur dan membentuk dinasti Neo-Babilonia yang kuat. Melalui serangkaian peperangan dan aliansi strategis dengan bangsa Mede, Nabopolassar berhasil memperluas kekuasaan Babilonia ke timur, utara, dan barat. Kehancuran Asyur membuka peluang besar bagi Babilonia untuk mendominasi Mesopotamia, sementara pertempuran dengan Mesir dan konflik lainnya mengamankan posisi Babilonia sebagai kekuatan utama di Timur Dekat. Meskipun masa pemerintahan Nabopolassar 625 sebelum Masehi dikenal sebagai masa pembentukan dinasti Neo-Babilonia dan keberhasilan mengakhiri dominasi Asyur, ada beberapa aspek kekejaman dan kebengisan yang dapat ditemukan dalam strategi militer dan tindakan politik yang dilakukan oleh Nabopolassar. Namun, perlu dicatat bahwa banyak catatan mengenai kebijakan kekuasaan ini berasal dari sumber-sumber yang bisa memiliki bias atau penilaian yang tidak netral. Mengingat bahwa sejarah Babilonia seringkali dicatat oleh pihak-pihak yang menang atau yang berada dalam kekuasaan. Berikut beberapa contoh kebengisan atau kekejaman yang bisa ditemukan selama masa pemerintahan Nabopolassar. Setelah memimpin pemberontakan terhadap Asyur pada 626 sebelum Masehi, Nabopolassar melakukan pertempuran keras untuk merebut kembali Babilonia dan mengusir kekuasaan Asyur yang telah berlangsung selama beberapa dekade. Meskipun terdapat sedikit catatan langsung mengenai kebrutalan di pertempuran tersebut, kita bisa mengasumsikan bahwa peperangan dengan Asyur sangat brutal, mengingat kekuatan Asyur yang terkenal dengan taktik militer yang sangat keras dan penganiayaan terhadap musuh-musuhnya. Setelah kekalahan besar Asyur pada 612 sebelum Masehi, ketika Nineveh jatuh, ada kemungkinan bahwa pasukan Babilonia yang dipimpin oleh Nabopolassar dan sekutunya, bangsa Mede, melakukan pembantaian terhadap penduduk Asyur yang ada di ibu kota tersebut. Sejarah mencatat bahwa kota-kota yang ditaklukkan oleh Babilonia seringkali dihancurkan secara fisik, dan banyak penduduk yang terbunuh atau diangkut sebagai tawanan perang. Ini mencerminkan praktik kekejaman yang biasa dilakukan dalam konteks perang pada zaman kuno. Pengepungan Nineveh oleh pasukan gabungan Babilonia dan Mede pada 612 sebelum Masehi terkenal sangat brutal. Banyak catatan dari sumber-sumber kuno yang menggambarkan bagaimana pasukan Babilonia dan Mede menghancurkan dinding-dinding kota, membakar tempat-tempat penting, dan mungkin melakukan pembantaian terhadap warga kota. Meski tidak ada bukti langsung bahwa Nabopolassar sendiri terlibat dalam aksi kekerasan ini, karena ia mungkin telah lebih banyak memimpin dari jarak jauh. Kemenangan atas Nineveh yang berujung pada kehancuran total ibu kota Asyur adalah salah satu contoh dari tindakan kekerasan perang yang terjadi di masa pemerintahannya. Nabopolassar sebagai pemimpin yang mengakhiri kekuasaan Asyur dan memperkuat dinasti Neo-Babilonia pasti harus mengatasi berbagai musuh politik yang bisa merusak kestabilan pemerintahannya. Dalam konteks ini, dapat diasumsikan bahwa Nabopolassar tidak segan-segan untuk menindas atau bahkan membunuh lawan-lawan politik yang mengancam kedudukannya. Ini adalah praktik umum dalam banyak pemerintahan kekaisaran kuno, termasuk di Babilonia, di mana penguasa seringkali menggunakan cara-cara kejam untuk mempertahankan kekuasaan.
Setelah kemenangan atas Asyur, beberapa pemimpin Asyur yang ditangkap atau dihadapkan kepada Babilonia kemungkinan dibunuh atau dihukum dengan cara yang sangat keras. Hal ini juga terjadi pada banyak anggota keluarga kerajaan atau pejabat tinggi yang ditangkap dalam peperangan. Setelah pembebasan Babilonia dari Asyur, Nabopolassar berfokus pada penguasaan wilayah-wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh Asyur. Untuk memastikan bahwa wilayah-wilayah tersebut tetap berada di bawah kendali Babilonia, ada kemungkinan bahwa Nabopolassar menggunakan kekuatan militer dan kekerasan untuk menumpas pemberontakan-pemberontakan lokal. Dalam konteks ini, pemberontakan seringkali dihadapi dengan pembalasan yang kejam, termasuk penghancuran kota dan pembunuhan penduduk yang terlibat dalam pemberontakan. Dalam perjalanan perluasan wilayah Babilonia, Nabopolassar mungkin harus menghadapi keraguan atau penolakan dari kerajaan-kerajaan yang berada di bawah pengaruh Asyur. Ia berusaha untuk menguasai wilayah-wilayah yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Asyur, dan tindakan keras seringkali diambil terhadap wilayah-wilayah ini jika mereka tidak menyerah dengan cepat. Ini bisa termasuk pemusnahan pasukan lawan dan pemaksaan kepada rakyat untuk tunduk di bawah kekuasaan Babilonia. Meskipun kebanyakan pertempuran besar yang terjadi antara Babilonia dan Mesir terjadi setelah kematian Nabopolassar, di bawah pemerintahan putranya Nebukadnezar II, ketegangan dengan Mesir dimulai pada masa pemerintahan Nabopolassar. Mesir di bawah Necho II berusaha memperluas pengaruhnya ke wilayah yang dikuasai Babilonia, yang menyebabkan ketegangan militer. Meski pada akhirnya pertempuran besar di Karchemish terjadi setelah kematian Nabopolassar, hubungan dengan Mesir kemungkinan melibatkan ancaman dan penggunaan kekuatan militer. Meskipun Nabopolassar dikenal sebagai penguasa yang berhasil memulihkan Babilonia dan mengakhiri kekuasaan Asyur, kebijakan ekspansif dan militernya tidak lepas dari kekejaman dan kebrutalan perang. Banyak aspek kebijakan peperangan pada masa itu, baik yang dilakukan oleh Babilonia maupun pasukan sekutunya, termasuk penghancuran kota-kota, pembantaian penduduk, dan penindasan terhadap musuh-musuh politik. Seperti banyak penguasa pada zaman kuno, Nabopolassar kemungkinan menggunakan kekerasan sebagai sarana untuk mencapai tujuannya dan mempertahankan kekuasaan di wilayah yang luas. Akhir hayat Nabopolassar, pendiri dinasti Neo-Babilonia yang berkuasa dari 626 hingga 605 sebelum Masehi, menjadi salah satu peristiwa penting dalam sejarah Mesopotamia. Namun, karena keterbatasan sumber sejarah dari zaman itu, pandangan para ilmuwan dan sejarawan tentang bagaimana Nabopolassar meninggal cenderung bersifat spekulatif, dan tidak banyak informasi yang bisa ditemukan mengenai rincian kematiannya. Berikut adalah beberapa pandangan yang sering diajukan oleh sejarawan dan ilmuwan terkait akhir hayat Nabopolassar. Sebagian besar sejarawan sepakat bahwa Nabopolassar meninggal secara alamiah, meskipun tidak ada catatan pasti tentang penyebab kematiannya. Mengingat umurnya yang mungkin sudah lanjut saat meninggal, diperkirakan sekitar tahun 605 sebelum Masehi, ada kemungkinan bahwa kematiannya adalah akibat usia yang tua atau sakit yang berkepanjangan. Beberapa peneliti berpendapat bahwa Nabopolassar mungkin mengalami masalah kesehatan yang serius pada usia tuanya, yang menyebabkan kematiannya. Tidak ada catatan yang menggambarkan kematiannya secara mendalam, tetapi mengingat bahwa dia memimpin banyak peperangan dan ekspansi selama masa pemerintahannya, bisa diperkirakan bahwa kondisi fisiknya menurun menjelang akhir hidupnya. Ada kemungkinan bahwa Nabopolassar meninggal setelah kemenangan besar pasukan Babilonia atas Mesir di pertempuran Karchemish. Beberapa sejarawan berpendapat bahwa meskipun Nabopolassar tidak terlibat langsung dalam pertempuran ini, kematiannya terjadi dalam konteks kemenangan besar tersebut. Sebagian besar interpretasi ini mengacu pada fakta bahwa Nebukadnezar II, putra Nabopolassar, melanjutkan perang melawan Mesir setelah kematian ayahnya dan meraih kemenangan besar di Karchemish. Beberapa teori mengatakan bahwa Nabopolassar mungkin telah meninggal karena cedera perang atau kondisi fisik yang memburuk setelah terlibat dalam konflik yang berlangsung lama. Namun, hal ini tidak didukung oleh bukti konkret dan lebih merupakan spekulasi. Sebagian besar sumber sejarah mencatat bahwa Nabopolassar meninggal pada tahun 605 sebelum Masehi, dan putranya, Nebukadnezar II, segera menggantikan posisi sebagai Raja Babilonia. Kematiannya menandai transisi penting dalam kekuasaan Babilonia, dari Nabopolassar ke Nebukadnezar II, yang lebih terkenal dalam sejarah karena pencapaiannya yang luar biasa.
Sejarawan menganggap bahwa kematian Nabopolassar membuka jalan bagi Nebukadnezar untuk melanjutkan ambisi militer dan politik ayahnya, memperluas kekuasaan Babilonia lebih jauh, dan menjadikannya kekuatan utama di Timur Dekat. Beberapa sejarawan menyoroti bahwa meskipun transisi kekuasaan berjalan lancar, kematian Nabopolassar merupakan titik balik yang mengakhiri era pendirian dinasti dan membuka era kejayaan bawah kepemimpinan Nebukadnezar II. Nebukadnezar dikenal lebih tegas dan ambisius, mengarahkan Babilonia menuju puncak kejayaannya, seperti dalam pembangunan Taman Gantung Babylon dan penaklukan Yudea. Sejarawan kuno, seperti para ahli dari kerajaan Persia atau bahkan Yunani, tidak banyak menulis tentang kematian Nabopolassar secara spesifik. Banyak dari sumber-sumber tersebut, seperti tulisan Herodotus dan Cuneiform dari Babilonia, lebih fokus pada peristiwa besar dan pencapaian dalam masa pemerintahannya daripada detail pribadi atau kematiannya. Banyak sejarawan modern yang berpendapat bahwa meskipun Nabopolassar memainkan peran penting dalam pendirian dinasti Neo-Babilonia, keberhasilan Babilonia pada akhirnya lebih terkait dengan kepemimpinan Nebukadnezar II. Oleh karena itu, pandangan tersebut lebih menekankan pada transisi kekuasaan yang mulus setelah kematian Nabopolassar dan bagaimana Nebukadnezar meneruskan kebijakan militer dan ekspansinya. Ada juga pandangan bahwa karena minimnya informasi mengenai kematian Nabopolassar, kita tidak dapat menyimpulkan dengan pasti apakah kematiannya terjadi dalam kondisi damai atau berhubungan dengan konflik tertentu. Beberapa sejarawan modern berpendapat bahwa catatan sejarah dari periode tersebut cenderung terfokus pada peristiwa politik dan militer besar, sementara peristiwa pribadi, seperti kematian raja, seringkali tidak tercatat dengan rinci. Hal ini menyebabkan beberapa elemen dari kehidupan Nabopolassar, termasuk kematiannya, tetap menjadi misteri. Akhir hayat Nabopolassar, meskipun merupakan peristiwa penting dalam sejarah Babilonia, tidak didokumentasikan secara rinci dalam sumber-sumber kuno. Sebagian besar sejarawan dan ilmuwan berpendapat bahwa ia meninggal karena sebab alami, mungkin karena usia yang lanjut. Meskipun ada spekulasi tentang kemungkinan ia meninggal akibat penyakit atau cedera terkait dengan peperangan. Transisi kekuasaan ke Nebukadnezar II berjalan relatif mulus, yang memungkinkan dinasti Neo-Babilonia untuk berkembang pesat di bawah kepemimpinan putranya. Meskipun banyak aspek tentang akhir hayat Nabopolassar yang masih menjadi misteri, dia tetap dihormati sebagai pendiri dinasti besar yang meletakkan dasar bagi kejayaan Babilonia.